是修改。陨落心灵的本体。Halo guys, gimana bosku? Pada sehat gani, moga sehat terus ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk gas ke alur ceritanya. Sebelum ke alur ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, biar Mimin makin semangat uploadnya. Di awal episode ini, kita diperlihatkan Han Feng dan para pasukannya. Mereka telah bersiap untuk menyerang akademi, karena Han Feng sudah merasakan kekuatan dari inti api merah yang bersembunyi di akademi dalam. Han Feng, dia mengajak salah satu praktisi yang sangat dendam kepada Xiaoyan, yaitu ketua sekte darah si muka sakne. Akhirnya mereka segera menuju akademi dalam menggunakan truk oleng karena murah. Singkat cerita, mereka telah akan tiba di akademi dalam. Berpindah kepada ketua pertama dan para ketua lain, sekarang mereka telah menggabungkan kekuatan untuk menyegel piton api yang sedang mengamuk. Setelah pertarungan sengit, ketua pertama dia berhasil membuat segel penghalang di menara pelatihan, namun tiba-tiba, ada suara bergema. Aku tidak menyangka ketua pertama, ternyata selama ini kamu telah menyembunyikan inti api merah dari dunia luar, kamu sangat hebat menyembunyikan tanpa siapapun orang yang mengetahuinya. Ketua pertama pun langsung melihat sosok pria tersebut, yang ternyata pria tersebut adalah Han Feng, Kaisar Obat Oyo. Ketua pertama pun mengatakan, "Bukankah kamu Han Feng, sang Kaisar Obat Oyo?" Han Feng langsung tersenyum dan langsung menyapa ketua pertama. Cerita pun berpindah kepada Xiaoyan. Ternyata untuk pertama kalinya Xiaoyan melihat Han Peng, Kaisar Obat Oyo. Kemudian ketua pertama Sukian pun menanyakan apa tujuan Han Peng datang ke akademi dalam ini. Han Feng pun langsung mengatakan kedatangannya ke akademi dalam. Inti api merah adalah hal yang sangat berharga di benua ini. Itu adalah benda yang tentunya pasti diinginkan semua para alkemis. Jadi kedatanganku datang ke sini, aku harap para ketua mampu memberikan inti api merah itu kepadaku. Sekarang para ketua pun mereka tahu mengapa Han Feng jauh-jauh datang ke sini. Ternyata dia mengincar inti api merah. Kemudian para tetua pun melihat Han Feng dia tidak sendiri ke akademi dalam ini. Han Feng membawa beberapa pasukan ke dalam akademi ini. Ketua pertama berkata, "Han Peng, kau memang pantas disebut Kaisar Obat Oyo. Kamu mampu mengumpulkan para sekte di Black Corner dan membuat organisasi sendiri. Mereka akan membantumu melancarkan ambisimu, bukan?" Han Feng mengatakan, "Jadi, jika tetua pertama telah mengetahui niatku datang ke sini, aku tidak perlu mengatakan apapun." Han Feng berkata, "Jika tetua pertama mau melepaskan inti api merah, maka aku akan memberikan apapun yang ketua pertama inginkan sebagai bahan pertukaran untuk api merah." Kemudian ketua pertama pun mengatakan, "Aku tahu bagaimana sifatmu yang sangat licik dan arogan. Mungkin jika guru kamu yang membuat penawaran itu, aku bisa saja memikirkan untuk menukarnya. Aku harap kamu terus berlatih untuk beberapa abad lagi dan setelah itu, kamu boleh datang kembali dan menawarkan penawaran kepadaku. Untuk sekarang kamu tidak layak untuk memberikan penawaran kepadaku, ditambah lagi kamu masih kelas epik kintil." Kaisar Obat Oyo mendengar itu, dia pun sangat marah. "Jika ketua pertama tidak mau melepaskan piton api tersebut, maka aku akan melepaskan piton api itu dengan paksa." Kemudian Han Peng pun akhirnya dia terbang ke atas langit. Dia mengeluarkan sebuah api biru yang panasnya sangat mengerikan, yang membuat area di sekeliling Han Feng pun meleleh. Cerita pun berpindah kepada Xiaoyan. Tiba-tiba Xiaoyan merasakan cincin gurunya menjadi panas. Seketika Xiaoyan berpikir, pasti gurunya mengetahui munculnya Han Feng ini. Kemudian tidak lama setelah itu, Yolo mengatakan, "Aku baik-baik saja, namun, aku sangat terkejut. Aku tidak menyangka, si murid cepu itu akan muncul sekarang dan dia sangat beruntung menemukan inti api merah." Xiaoyan menjawab, "Guru, aku harap guru bisa tenang, serahkan pengkhianat itu kepadaku." Sang Gege Xiaoyan. Kemudian gurunya pun mengatakan, "Xiaoyan, sepertinya kamu belum siap untuk berhadapan dengan Han Feng. Karena, Han Feng telah memiliki banyak pengalaman dalam pertarungan dibandingkan dengan kamu, ditambah lagi, levelnya lebih tinggi dari kamu dan dia memiliki api surgawi." Xiaoyan teringat aturan seorang alkemis. Bukankah dia sudah memiliki api surgawi? Mengapa dia ingin memiliki api surgawi lagi? Kemudian Yao Lao mengatakan bahwa, Han Feng di saat menjadi muridku, dia juga telah mempelajari mantra api walaupun, mantra api yang dia pelajari tidaklah lengkap. Xiaoyan mendengar itu dia pun merasa lega ketika mendengar pernyataan bahwa Han Feng dia tidak lengkap mempelajari mantra api. Kemudian Yulo menceritakan ketika
Ketika Han Feng menjadi muridku, dia mencoba mencuri mantra api. Namun sayang dia hanya berhasil mencuri setengah dari mantra api. Namun Yulo mengatakan bahwa, Han Feng juga memiliki tingkat pemurnian alkemisnya, dia juga sama sepertimu. Dia sangat hebat maka ia tentu mengincar api surgawi lagi untuk memperkuat dirinya. Kemudian cerita pun berpindah kepada Xiao Yan yang melihat kelompok Han Feng dan kelompok ketua pertama. Xiao Yan pun melihat kekuatan di antara dua kelompok mereka. Xiao Yan mengatakan, kelompok ketua pertama memiliki banyak orang namun, mereka hanya berlevel rendah bahkan yang tertinggi hanya ketua Hugan dan ketua pertama. Ketua Hugan yang berada di level Douang sedangkan ketua pertama di level Doujong. Sementara itu Xiao Yan melihat kelompok Han Feng, walaupun mereka membawa lebih sedikit, tetapi para ketua sekte yang telah menembus level Douang. Walaupun, si cepu Han Feng seperti itu, sepertinya Han Feng akan memikirkan dua kali untuk bertarung dengan ketua pertama yang bertingkat Doujong. Kemudian ketua pertama pun mengatakan, Han Feng, sekarang lebih baik kamu pergi daripada aku jadikan kamu tahu gejrot. Aku khawatir tidak ada yang akan selamat dari sini, setelah mencoba mengganggu kedamaian akademi dalam ini, dan bahkan, jika kepala sekolah akademi ini mengetahui ada seseorang mencoba menyerang akademi, mungkin kamu akan musnah dengan 1 detik saja. Yang sudah kita ketahui, ketua pertama bukanlah kepala sekolah, ada orang yang lebih kuat dibandingkan ketua pertama yaitu kepala sekolah akademi dalam, dia levelnya lebih dari Jojong. Kemudian Han Feng pun mengatakan, ketua pertama, kamu tak usah menakuti kami semua, aku mengetahui ada beberapa tahun kepala sekolah akademi ini tidak kembali datang ke sini. Jika aku mendapatkan inti api merah itu dan andai saja kepala sekolah akademi akan marah di masa depan dan mencariku, aku tidak akan khawatir untuk melawannya. Tentu Han Feng jika memiliki dua api surgawi Han Feng percaya diri dia mampu mengalahkan kepala sekolah akademi dalam. Kemudian Han Feng, dia mengancam balik ketua pertama pasti tahu bagaimana karakter dari orang-orang Black Corner, mereka sangat buas, dia tidak akan peduli atas hidup mereka. Namun ketua pertama dia tidak gentar, dia pun langsung mengatakan kepada semuanya agar mempertahankan inti api merah, walaupun nyawa menjadi taruhan. Kemudian ketua pertama dan ketua lain pun mereka akhirnya mengeluarkan Douki secara bersamaan. Gelombang kekuatan besar langsung mengarah kepada Han Peng dan pasukannya. Di sisi lain, Han Feng pun meminta dua orang untuk maju ke depan yang tidak lain, itu Master Gold dan Master Silver, dua orang kembar mereka berdua berada di tingkat puncak Douhuang. Di sisi lain ketua pertama dia melihat dua orang itu, ketua pertama pun mengerutkan keningnya, dia tahu dua orang itu memiliki doki yang sangat lumayan kuat, jika mereka menggabungkan kekuatannya, maka melawan seorang Doujong pun mereka mampu. Ketua pertama pun mengatakan, apa kalian ingin ikut campur dalam masalah ini? Kemudian mereka berdua pun menjawab, sekarang aku hanya mengikuti perintah, karena jika berhasil, aku akan diberikan rokok Samsu. Reveal yang kita inginkan, mereka pun mengatakan, lebih baik ketua pertama menyerahkan inti api itu kepada Han Feng, jadi pertarungan kita tidak diperlukan. Kemudian ketua pertama pun tertawa terbahak-bahak, aku ingin melihat kekuatan dari kalian berdua, aku pasti akan mengajar kalian, sampai kalian turu, dan menjadi epik-epik kintil abadi. Mereka berbicara lagi kepada ketua pertama. Lebih baik kamu menyerahkan inti api merah. Namun ketua pertama yang mendengar itu, dia pun langsung mengeluarkan Douki yang sangat mengerikan yang langsung menghantam kepada Han Feng. Han Feng pun langsung mengeluarkan api surgawinya dan langsung berbenturan dengan kekuatan dari ketua pertama, yang ternyata, Han Feng juga sama kuat, dia mampu menahan serangan dari seorang Dojong. Kemudian cerita pun berpindah lagi kepada dua orang kembar Silver dan Gold. Mereka pun mengatakan kepada ketua pertama, lawanmu adalah kami. Kemudian pertarungan antara ketua pertama dengan Master Gold dan Silver pun dimulai. Kini mereka menggabungkan kekuatan untuk melawan ketua pertama. Mereka pun saling baku hantam dan saling membalas serangan. Dan benar saja, dengan gabungan kekuatan mereka mampu menghadapi kekuatan ketua pertama yang berada di level Dojong. Walaupun, di sini ketua pertama sedikit lebih unggul daripada mereka berdua. Kemudian cerita pun berpindah kepada Han Peng. Dia melihat akhirnya ketua pertama pun sedang sibuk bertarung dengan Master Gold dan Silver, Han Feng yang berusaha untuk menghancurkan segel yang mengurung piton api. Han Feng, dia pun menyuruh pasukan dari top ranking Black Corner untuk menyerang para tetua yang mencoba menyegel piton api. Kemudian dari belakang muncullah ketua sekte darah muka Sakne, dia mengatakan, para ketua itu hanya berlevel doang, kita mampu mengalahkannya, sisakan untuk aku ketua sekte darah ini, dia adalah Fan Lao muka Sakne. Sejak kematian anaknya, dia memiliki amarah yang sangat mengerikan,
dia belum mengetahui siapakah yang membunuh anaknya yang sudah kita ketahui. Yang membunuh anaknya adalah Xiaoyan, yang nantinya dia pun akan mengetahui Xiaoyan lah yang membunuh anaknya, yang membuat dia pun sangat murka kepada Xiaoyan. Kemudian kita pun diperlihatkan Han Feng dan para pasukan tersisa. Mereka pun mencoba menyerang para ketua yang lain, yang sedang membuat segel. Cerita pun berpindah kepada ketua Hugan, dia pun memerintahkan para ketua yang tersisa untuk menahan para pasukan Black Corner yang dipimpin oleh Han Feng. Jika dibiarkan sampai ke sini, mungkin mereka akan mampu menghancurkan segel, yang akhirnya para ketua yang tersisa, mereka pun mencoba melawan para penjahat Black Corner itu. Akhirnya peperangan besar di antara kedua belah pihak pun pecah, mereka pun saling baku hantam. Cerita berpindah kepada Bang Gang Xiaoyan dan gurunya, dia pun sedang memakan seblak ceker, sambil melihat peperangan besar, kemudian Xiaoyan pun mengatakan, "Guru, apakah kita harus membantu para tetua?" Aki Yulo pun mengatakan, "Jangan si Xiaoyan, kita lihat apa yang terjadi selanjutnya, kita harus melihat situasi yang memihak kita." 是时候。雨落森林的本体。Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar Mimin makin semangat uploadnya.